Mau menyambung di PT yang sebelumnya ngebahas lapangan pekerjaan untuk ahli gizi, susah mencari pekerjaan untuk seorang ahli gizi. Terus juga ada yang nanggepin kayak gini, "Aku pernah dibilangin kayak gini soalnya Kak, katanya nanti kerja kamu susah dan akhirnya nyatanya ahli gizi dicari di mana-mana, asal mau keluar dari zona nyaman." Oke, aku setuju banget sama pendapatnya. Aku izin menanggapi ya Kak ya. Kalau menurut aku di dunia ini gak ada satu profesi yang dapat ngejamin kamu gampang cari pekerjaan kecuali kamu punya privilege yang bagus, ibu bapak kamu udah mentereng ya, apapun profesi kamu, bahkan kamu nggak punya profesi sekaligus ya aman gitu. Tapi untuk kita yang pejuang, yang para struggle untuk cari pekerjaan, untuk merubah ya kondisi keluarga, pokoknya yang ya masa-masa orang-orang perintis lah gitu. Kalau mau dapat kerja ya harus nyari. Aku sebelum dapat kerjaan yang sekarang, aku tuh udah ngelamar sebagai ahli gizi tuh udah lebih dari 100 di kumulatif ya, 100 klinik. Di dalamnya tuh ada perusahaan swasta, ada rumah sakit. Yang penting nggak putus ikhtiar sih, kalau menurut aku pasti akan ada jalannya gitu. Jangan nunggu ada lowongan, tapi kita yang harus nyari lah relasi sebelum lulus tuh. Relasi tuh penting gitu, karena kalau kita relasi itu udah menyebar, terus orang tiba-tiba butuh ahli gizi kan udah tahu kita, jadi pasti nanti kontak kita gitu. Perbaiki komunikasi dengan dosen, dengan senior dan sebagainya, biar itu bisa ngejamin kamu untuk mendapatkan pekerjaan. Karena menurut aku bukan ahli gizi aja sih, semua profesi pun harus akan seperti itu gitu tuh. Terus apalagi memang kalau di ahli gizi tuh, kalau jadi ahli gizi tuh kalau misalkan mau kerja formal kayak di rumah sakit, kayak di puskesmas, jumlahnya itu yang dibutuhkan nggak banyak, cuman 3. Tapi kan bukan hanya di rumah sakit dan klinik doang yang membutuhkan ahli gizi gitu. Di perusahaan-perusahaan banyak yang membutuhkan ahli gizi. Catering sekarang udah dibuka, pasti itu butuh ahli gizi. Klinik-klinik sekarang udah menyebar banget, di pelosok banyak klinik. Kamu kenapa nggak bisa masuk ke situ gitu. Jadi kalau menurut aku nggak usah khawatir. Memang banyak tuntutan sih sekarang, ahli gizi tuh udah harus disuruh S1, harus lanjut ke profesi, terus juga mau ngurus abis profesi harus urus STR dan sebagainya, itu agak susah. Tapi kalau kita jalanin, yang penting bangun kualitas, bangun branding ya. Personal branding sekarang udah gampang. Zamannya aku kuliah nggak ada nih yang kayak ginian, personal branding bangun di TikTok tuh nggak ada gitu. Baru aku udah lulus aja. Sekarang lebih gampang gitu tuh. Jadi semangat untuk para calon ahli gizi, jangan putus asa untuk nanti kerjanya gimana. Yang penting kamu punya kualitas dulu. Ilmunya diserap selama kuliah, jangan kayak aku dulu waktu kuliah. Aku tidak terlalu konsen ke gizi gitu. Aku lebih banyak kuliah, banyak kegiatan di luar kuliah gitu. Akhirnya setelah aku lulus, aku harus belajar lagi dari nol gitu. Bahkan saat aku kerja aku belajar lagi. Jadi aku tuh sekarang kerja tuh bukan hanya tok kerja terima uang, tapi aku sambil belajar menggali ilmu seputar gizi gitu. Kayak semangat ya untuk teman-teman.